Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa memuji dan bersyukur hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan puji syukur tersebut kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa nanti akan mendapatkan syafaatul uzma daripada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam surah Shad ayat ke-29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Allah berfirman bahwasanya ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang penuh dengan keberkahan, ya, agar supaya kamu memperhatikan ayat-ayat Allah dan supaya dapat memberikan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan kita senantiasa termasuk hamba yang senantiasa mau berfikir. Kenapa Allah turunkan ujian? Kenapa Allah turunkan A, B, C, dan yang lainnya? Yang tentu pasti ada hikmah di balik semua itu. Oleh karenanya, dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan bahwasanya yang pertama Al-Quran diturunkan, ya, yang mana dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana kita tahu daripada para ulama dalam sebuah hadis, bahkan dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Walaupun berselisih paham, ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang di luar itu. Namun kita yakini bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran adalah pada malam Ramadan yang ke-17. Maka di dalam surah Lailatul Qadar atau Al-Qadar, dalam surah Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita semuanya termasuk hamba-hamba yang senantiasa membaca, yang senantiasa mencoba untuk memahami, senantiasa mencoba untuk mengamalkan isi daripada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Agar senantiasa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Maka pantaslah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senang ketika datang bulan Ramadan. Malamnya ada semacam ciri, yaitu dengan adanya sholat sunnah tarawih. Kalaulah di pondok-pondok, kalaulah di masjid-masjid, yang mana ada orang yang memperpanjang bacaan Al-Qur'annya setelah membacakan Fatihah, maka itu lebih utama, lebih afdal. Karena seperti mana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya siapa orang yang membaca Al-Qur'an lalu dengan hati yang ikhlas, dia baca di akhir bulan Ramadan, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lainnya dikatakan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran 100 ayat, maka nilainya sama dengan kita membaca sepanjang malam tersebut.
man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Rawahu Ahmad. Kalau kita membaca Al-Quran 100 ayat di malam hari, maka Allah catat, kutiba lahu, dicatat sepanjang malam itu kita membaca Al-Quran. Masya Allah, banyak hadis-hadis yang menyatakan fadilah membaca Al-Quran satu ayatnya, Allah kasih kebaikan 10, Allah kasih di bulan Ramadan ini dikalikan 70. Nah, hal ini sebagai motivasi. Karena kita sebagai makhluk ingin seperti mana orang yang sedang bekerja mendapatkan upah. Walaupun mungkin dalam ilmu tauhid ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ada orang yang ingin masih perlu yang namanya ujroh, upah, pahala. Ada orang yang sudah tidak melihat itu lagi, tetapi udah lillah, udah karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita sampai kepada tingkatan itu. Tapi kita alhamdulillah dengan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah lewat nabinya, lewat para ulama, lewat guru-guru kita, sehingga kita mampu mengamalkan, mampu membaca, mampu memperhatikan, mampu mentadaburi Al-Quran, karena kita yakini Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Maka alhamdulillah adik-adik kita yang sedang mondok, yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren dimanapun berada, maka bersenanglah karena mereka sedang berjihad. Dan kita sebagai orang tua harus betul-betul lahir dan batin mendukung mereka agar mereka senantiasa menjadi warasatul anbiya. Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, ya, ada malam Lailatul Qadar yang mana Allah turunkan Al-Quran tersebut membawa keberkahan. Ya, membawa keberkahan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau memperhatikan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah. Bagi siapa lagi? Bagi orang-orang yang mau berpikir. Coba kita bayangkan. Kalau orang yang senantiasa membaca Al-Quran, taruhlah orang tua kita dulu. Kalau orang ahli baca Quran, insya Allah matanya akan sehat. Orang yang senang membaca Al-Quran, insya Allah hatinya akan sejuk, akan tenang. Orang yang senang membaca Al-Quran, Allah akan senantiasa berikan rizki min haitsu la yahtasib. Ketika sampai keimanan kita ke tingkat itu, maka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sudah tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, akan mengkabul doa-doa kita, melebihi apa yang kita minta, melebihi daripada apa yang kita inginkan, yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan di bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu tepatnya di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita yang senantiasa belajar, masih belajar, yang masih dhaif terhadap ilmu, yang masih perlu bimbingan guru, kita sama-sama meminta kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, agar senantiasa Allah menolong kita, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan apa yang namanya inayah, pertolongan, sehingga kita terus dijaga oleh Allah, baik itu amal, baik itu hati kita, sehingga hati kita dalam kondisi biqalbin salim, dalam kondisi selamat. Oleh karenanya, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita meminta kepada Allah yang terbaik untuk kita, untuk anak-anak keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang seiman, agar senantiasa Allah menjaga iman Islam kita dengan berkahnya Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.